Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifa Prenidana Artalita dari Sarjana Terapan Terapi Gigi dengan NIM P137425222098. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami pandangan agama-agama tentang pencegahan terhadap narkoba dan seks bebas. Oke, sebelumnya narkoba itu apa sih? Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang yang meliputi pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologik. Apa sih pandangan agama-agama terhadap narkoba? Menurut Islam, narkoba sendiri termasuk khamar karena memabukkan, dan segala sesuatu yang memabukkan, sedikit maupun banyak, haram hukumnya. Islam memberikan batasan keras terhadap penyalahgunaan narkoba. Dilihat dari segi lain, narkoba dapat saja diperbolehkan saat keadaan darurat aja. Misalnya, untuk kepentingan kesehatan ataupun penelitian. Seperti halnya agama Islam. Menurut pandangan agama Kristen, tubuh itu harus dipelihara, dijaga, dan disucikan. Narkoba dapat merusak tubuh, jiwa, raga, maupun akal. Oleh karena itu, pada agama ini, penggunaan narkoba tidak diperbolehkan. Pada agama Katolik, tidak menganjurkan umatnya untuk memakai narkoba, sebab penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang berakar dari konsumerisme. Pada agama Hindu, memandang semua barang yang ada pasti akan membantu kehidupan. Tetapi, penggunaan narkoba sendiri yang disalahgunakan dalam ajaran agama Hindu dilarang untuk dikonsumsi. Pada agama Buddha memiliki 5 disiplin moral, yang mana agama Buddha melarang umatnya untuk menggunakan narkoba karena melemahkan iman. Cara menanggulangi penggunaan narkoba yang telah direalisasikan salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kenapa sih di sekolah-sekolah? Sebelumnya, para pecandu narkoba itu umumnya berusia 11-24 tahun, di mana artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Nah, karena kebiasaannya merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, BNN atau Badan Narkotika Nasional, dan tenaga kesehatan. Upaya pencegahan narkoba yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita para mahasiswa, yaitu memahami bahaya narkoba dan mengembangkan potensi diri, berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di lingkungan kampus, melaporkan segala bentuk pemilikan, peredaran, atau penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kampus, aktif dalam mengikuti kegiatan, pelatihan seminar, workshop tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, menjadi sukarelawan terkait Satgas Gerakan Anti Narkoba di kampus, menjalin komunikasi yang baik dengan teman sebaya dan warga kampus. Pendidikan seks itu apa sih? Pendidikan seksual atau sex education adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Untuk apa sih? Yaitu untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, mendefinisikan bahwa pendidikan seksual adalah suatu kegiatan yang menjelaskan masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan. Pendidikan seks tidak bermaksud untuk mendikte. Pendidikan seks merupakan upaya untuk memperkaya pengetahuan dalam menyelamatkan kehidupan agar dapat tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan harapan bangsa, negara, dan agama. Pandangan Islam sendiri mengenai pendidikan seks yaitu mengilhami kebenaran yang telah ditetapkan oleh agama Islam agar dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan demikian, diberikannya pendidikan seks tidak terlepas dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pelaksanaan pendidikan seks tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang penyelewengan seks. Contohnya seperti zina dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Penanggulangan seks bebas sendiri bisa dengan menjaga iman, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, menghindari lingkungan yang buruk, menghindari pacaran, dan mempelajari pendidikan seks sejak usia dini. Sekarang, untuk mempelajari pendidikan seksual sudah mudah sekali aksesnya. Anak muda zaman sekarang pasti sudah tidak asing lagi dengan sosial media. Pada sosial media, jika kita bijak menggunakannya, kita dapat menemukan banyak sekali hal positif. Contohnya adalah sex education. Banyak sekali platform yang membahas tentang sex education. Contohnya adalah taulebih.id yang kontennya membahas pendidikan seksualitas berbasis Islam yang dipopulerkan oleh Zafira Aqilah. Kemudian ada Zaria Zohats dan Samira Quraisy yang memiliki akun dengan nama Sexual Health for Muslims. Pada dasarnya, agama Islam telah menetapkan dengan tegas bahwa penggunaan narkoba diharamkan, kecuali untuk kepentingan kesehatan atau medis ataupun penelitian, karena narkoba dapat berdampak buruk pada jiwa dan raga. Namun, narkoba masih dapat diperbolehkan selama digunakan untuk tujuan yang benar serta digunakan dengan mengikuti aturan dan penggunaan dosis yang benar dan tepat. Penyalahgunaan narkoba akan berakibat pada rusaknya organ tubuh, serta kerusakan pada jiwa rohani pun dapat terjadi seperti tumbuhnya rasa gelisah, mudah marah, serta mudah berbohong. Dampak lainnya seperti meningkatnya kriminalitas di lingkungan sosial, serta akibat yang paling buruk adalah terjangkit penyakit AIDS. Penanggulangan narkoba salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah. Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan terjerumus dalam perilaku seks bebas. Oleh karena itu, pendidikan seks bagi remaja merupakan hal yang sangat penting. Selain melanggar norma agama dan sosial, perilaku seks bebas mengakibatkan dampak buruk. Contohnya, dampak buruk yang terjadi yaitu kehamilan di luar nikah dan aborsi serta resiko terkena penyakit menular seksual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.